Baik, evaluasi di dalam pendidikan anak prasekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Evaluasi proses dan hasil belajar dengan model belajar dan juga bermain di TK, PAUD, dan taman bermain lainnya disesuaikan dengan indikator pencapaian perkembangan anak dan mengacu pada standar penilaian. Wahyudin dan Agustin bahwa evaluasi dalam konteks pembelajaran di pendidikan prasekolah adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan berbagai aspek perkembangan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Dalam pembelajaran anak prasekolah, guru dapat mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilaksanakan berhasil ataukah penggunaan media yang kurang tepat, kurang menarik, ataupun menggunakan metode yang kurang tepat. Evaluasi dilakukan guna memperbaiki proses pembelajaran di keesokan hari agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Evaluasi pada anak usia dini berbeda dengan model evaluasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi pada anak usia dini menurut Wantining Tias dan Wulansari dilakukan dengan cara mengadakan suatu pengamatan, pencatatan, dan dokumentasi tentang kegiatan anak. Evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, akan tapi untuk memantau kemajuan dan perkembangan anak. Pelaksanaan evaluasi pada anak usia dini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga kemajuan belajar dan perkembangannya dapat diketahui. Evaluasi juga merupakan proses mendokumentasi keterampilan perkembangan anak. Evaluasi mengukur level pengembangan anak dan memberikan indikasi tahap perkembangan anak selanjutnya. Evaluasi bukanlah hanya sekedar mengukur, mengurutkan ranking ataupun pengelompokan anak dalam kategori tertentu. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi belajar pendidik anak prasekolah adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan setiap anak dari mulai terlaksananya pelaksanaan pembelajaran serta proses pembelajaran dan hasil pembelajaran dilakukan antar guru dan juga si anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi pendidikan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keterampilan dan ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan yang telah ditetapkan dalam rancangan kegiatan pelaksanaan program. Berikut tujuan evaluasi pembelajaran pendidikan anak prasekolah. Yang pertama, untuk mengetahui aspek fisik, berbagai aspek perkembangan anak secara individual yang meliputi aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosio emosional, dan sebagainya, serta memberikan informasi perkembangan anak secara spesifik. 2. Untuk diagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. 3. Membantu guru menetapkan tujuan dan merencanakan program. 4. Untuk memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah anak membutuhkan pelayanan khusus atau tidak. Yang kelima, untuk membuat perencanaan program atau kurikulum planning. Dalam hal ini evaluasi digunakan untuk menentukan kemajuan anak dalam mencapai tujuan program. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memodifikasi kurikulum, menentukan metodologi, dan memberikan umpan balik atau feedback. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang pentingnya evaluasi pendidikan. Adapun pentingnya evaluasi untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran ini akan dibahas lebih mendetail seperti berikut. Yang pertama itu ada sebagian umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Evaluasi memang hal yang mendasar dan pokok yang harus dilaksanakan setelah melakukan sesuatu kegiatan. Dengan evaluasi ini, pendidikan dan peserta didik mendapatkan umpan balik berupa hasil yang nanti dapat dibaliki dan dikembangkan. Yang kedua itu ada mengkelompokkan peserta didik sesuai kemampuan. Dengan evaluasi, pengembangan peserta didik dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga itu untuk mengetahui kegiatan pendidikan peserta didik, kemampuan peserta didik dapat berkontrol dan terpantau dari adanya evaluasi ini. Yang keempat itu mengetahui kemampuan peserta didik. Guru dan orang tua akan mengetahui hasil dan belajarnya peserta didik selama menempuh pendidikan setelah evaluasi. Yang kelima itu
sebagai patokan keberhasilan. Dengan evaluasi, hasil pendidikan akan mudah diketahui dan diperoleh. Hasil dari evaluasi dapat menjadi salah satu patokan bagi pendidik sampai sejauh mana ia melaksanakan proses perkembangan akan sesuai dengan target atau belum. D. Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan anak prasekolah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan penilaian di TK adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada berpusat pada anak, yang kedua itu berkesinambungan, yang ketiga itu ada penyeluruhan atau keterpaduan, yang keempat itu ada lebih mementingkan proses daripada hasil, yang kelima itu berorientasi pada tujuan, yang keenam itu objektif dan alamiah, yang ketujuh itu mendidik bermakna, yang kesembilan itu sesuai dengan kurikulum. Adapun evaluasi pada anak prasekolah berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu evaluasi berfungsi sebagai selektif. Dengan cara mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya. Tujuannya yaitu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya. Evaluasi berfungsi sebagai diagnostik. Apabila alat digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Yang ketiga itu ada evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah belajar sendiri. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara kelompok untuk dapat menentukan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Digunakan suatu evaluasi. Yang kelima itu ada evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Jika dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya teknik evaluasi pengajaran itu adalah alat-alat dan cara-cara digunakan dalam proses pengumpulan data tentang hasil pembelajaran. Sekian dari saya lanjutkan kepada Haikal Wafi Bunaya. Baiklah, saya Haikal Wafi akan menjelaskan macam-macam evaluasi pembelajaran pendidikan anak prasekolah. Berikut ini ada 5 poin penting macam-macam evaluasi untuk pembelajaran anak prasekolah, yakni yang pertama, pemberian tugas. Pemberian tugas ini merupakan cara penilaian guru terhadap siswa yang harus dikerjakan anak didik dalam waktu tertentu, baik secara perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, observasi. Observasi ini meliputi cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Selanjutnya yang ketiga, anecdote record. Anecdotal record atau catatan anekdot merupakan sebuah kumpulan catatan peristiwa penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Yang keempat, untuk kerja penilaian. Untuk kerja ini dilakukan berdasarkan tugas anak didik dalam melakukan perbuatan yang dapat kita amati, misalnya ketika sedang berdoa, bernyanyi, dan berolahraga. Dan yang terakhir, percakapan. Percakapan merupakan pengumpulan data dengan cara jalan mengadakan komunikasi dengan sumber informasi yang dilakukan dengan dialog. Dialog ini merupakan sebuah tanya jawab. Selanjutnya, penilaian percakapan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu percakapan struktur dan percakapan tidak terstruktur. Yang pertama, percakapan struktur itu dilakukan sengaja oleh guru dengan menggunakan waktu khusus dan menggunakan suatu pedoman walaupun secara sederhana. Dalam hal ini, guru sengaja ingin menilai pemahaman anak terhadap kemampuan kita seperti berdoa, bernyanyi, dan menirukan ucapan guru, menyebutkan nama-nama benda yang mempunyai sifat tertentu. Kita bisa menyatakan rasa dan menceritakan tentang percobaan yang kita lakukan. Yang kedua, percakapan tidak terstruktur. Percakapan tidak terstruktur ini ialah penilaian percakapan antara anak dengan guru tanpa dipersiapkan, yang terlebih dahulu yang dilakukan pada jam istirahat atau ketika kita sedang mengerjakan tugas.